merupakan alat tangkap yang bersifat multispesies, yaitu menangkap lebih dari satu jenis ikan dan digunakan untuk menangkap ikan berbentuk gerombolan. Adapun prinsip operasi. Yang pertama, prinsip operasi menangkap ikan pursein adalah melingkari gelombang ikan dengan jaring sehingga jaring tersebut membentuk dinding vertikal. Dengan demikian gerakan ikan ke arah horizontal dapat dihalangi. Yang kedua, target tangkapan ikan pelapis lapisan air atau kolom perairan umumnya cenderung bergerak ke lapisan bawah jika berkurang. Adapun ciri umum, yang pertama cenderung hidup bergerombol, yang kedua melakukan migrasi mengikuti musim, yang ketiga penenan cepat, yang keempat bersifat cenderung hidup dan meminjal di perairan laut. Yang kelima umumnya jenis ikan karnivora. Yang keenam hidup di daerah tropis. Yang ketujuh kerap berenang di dekat permukaan air pada pagi dan sore hari. Yang kedelapan bergerombol di sekitar benda-benda. Adapun contoh ikan, yang pertama tuna sirip kuning, yang kedua tongkol, yang ketiga layan, yang keempat cakalang, yang kelima selat, yang keenam kembung, yang ketujuh tembang, yang kedelapan bawal hitam dan yang lain-lain. Alat bantu pursein. Yang pertama roller sebagai landasan tali kerut. Yang kedua tongkat tanda sebagai tanda yang merupakan titik awal dan akhir proses paling. Yang ketiga pelampun sebagai alat pengaman untuk lurus arus. Yang keempat caduk sebagai keranjang besar menyerok ikan hasil tangkapan. Yang kelima serokan sebagai alat mengambil ikan hasil tangkapan. Yang keenam lampu besar sebagai atraktor atau penarik perhatian ikan agar berkumpul. Yang ketujuh lampu patromak sebagai atraktor. Yang kedelapan stopper sebagai penahan tali kerut. Yang kesembilan bom sebagai tiang besi dengan untuk mengangkat beban. Yang ke-10 fish feeder sebagai alat penemu posisi arah renang dan densitas dan ukuran dari. Yang ke-11 rumpun sebagai alat bantu penangkap. Lanjut. Adapun hal-hal yang mempengaruhi hasil tangkapan, yaitu penentuan daerah, penangkapan fish row, pengaturan posisi alat tangkap yang digunakan, kecepatan penyebaran dan penarikan jaring, perawatan daya awet serta aktivitas jaring yang digunakan, lamanya waktu pengoperasian, kondisi perahu dan alat bantu lainnya. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam menentukan titik penurunan alat tangkap ikan, yaitu arus, yang kedua angin, yang ketiga panjang jaring. Lanjut. Persyaratan daerah penangkapan. Perairan tersebut memiliki kondisi di mana ikan dengan mudah datang secara bergelombang. Wilayah tersebut sesuai persyaratan hidup ikan. Mana terdapat ikan kecil sebagai mangsanya dan kondisi tersebut bertambah cukup lama sehingga ikan akan bertahan lama di wilayah tersebut. Lanjut. Adapun tanda-tanda keluasan ikan. Yang pertama adanya burung-burung laut yang terbang menyambar permukaan air. Yang kedua warna air laut tampak lebih gelap daripada sekitarnya. Yang ketiga terlihat buih di permukaan air. Yang keempat terlihat ikan yang berloncat-loncat di permukaan air. Metode perasian penangkapan. Mengejar gerombolan ikan. Metode operasi penangkapan ikan dengan mengejar gerombolan ikan umumnya dilakukan pada pagi atau sore hari di mana ikan sedang aktif mencari makan di dekat permukaan air. Yang kedua, mengumpulkan ikan. Metode mengumpulkan ikan dilakukan pada dini hari sebelum matahari terbit atau sore hari menjelang malam sehingga aktivitas lampu dapat
hikmah, selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.